Di Tegal, Jawa Tengah, warga antri berdesakan membeli beras dan paket sembako murah di Pasar Kerandon, Kecamatan Margadana. Aksi saling dorong pun membuat petugas kesulitan melayani warga. Paket sembako yang dijual terdiri dari 5 kg beras, 1 liter minyak goreng kemasan, dan 1 kg gula pasir seharga Rp85.000. Harga ini jauh lebih murah dibanding harga di pasaran. Kan murah. Murah. Harganya berapa Bu emang? Harganya 85. Dapat apa aja Bu? Dapat beras 5 kilo sama gula 1 kilo, terus minyak 1 liter. Kalau di pasaran sampai berapa Bu? Kalau di pasaran lebih, 1 kilonya itu beras 15 lebih ya, sama gula itu udah 17. Terus minyak 16.000. Berarti 100 lebih ya? Iya, lumayan. Dalam waktu kurang dari 1 jam operasi pasar Bulog, 400 paket sembako ludes terjual. Warga berharap operasi pasar ini terus dilakukan hingga menjelang Lebaran mendatang. Suasana serupa terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Ratusan warga yang didominasi ibu-ibu menyerbu pasar murah yang digelar di Kelurahan Mukti Harjo Kidul, Kecamatan Pedurungan. Mereka mengantri untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan telur dengan selisih harga yang lebih murah dibanding yang dijual di pasaran. Ya, alhamdulillah kita dapat beras, minyak dengan harga segitu. Kalau kualitasnya sendiri, Mbak? Kualitas untuk sekarang ya lumayan lah Pak. Harganya kan semakin mahal semua. Pemilihan lokasi pasar murah sengaja dilakukan di Kelurahan Mukti Harjo Kidul karena jumlah warga yang cukup banyak dengan status ekonomi menengah ke bawah. Beras 1 ton yang disediakan pun habis terjual hanya dalam waktu 1 jam. Sementara itu di Kediri, Jawa Timur, antrian diwakilkan oleh sendal dan helm yang berjajar di halaman kantor Bulog cabang Kediri sejak pagi. Sesaat setelah outlet dibuka, warga langsung berlarian mengantri demi mendapatkan beras murah. Warga rela antri lantaran harga beras di Kediri mencapai Rp75.000 per 5 kg. Agar merata, petugas membatasi setiap warga hanya bisa membeli 1 bungkus. Warga pun diminta untuk cap jari usai mendapatkan beras. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Tingginya harga beras dan beberapa bahan pokok membuat warga rela mengantre sejak pagi demi mendapatkan beras murah di sejumlah daerah. Dan itu menjadi informasi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Perludem mengubah ambang batas parlemen 4%. Menurut MK, ambang batas parlemen tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Di tengah tingginya harga bahan pokok, warga menyerbu operasi pasar murah di halaman Puspemkot Tangerang Selatan, Banten. Ramainya antrean membuat sejumlah warga kecewa karena tak kebagian sembako murah. Mobil pengangkut bantuan paket sembako murah yang tiba di halaman Puspemkot Tangerang Selatan langsung diserbu warga yang telah mengantri sejak pagi hari. Sembako murah yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini diantaranya beras, telur ayam, minyak goreng, dan gula pasir. Akibat ramainya antrean, sejumlah warga harus pulang dengan tangan hampa akibat tak kebagian sembako murah. Dapat sekarang mah saya, padahal saya dekat di sini kantin sebelah, jadi serbu sama orang luar semua. Emang harga beras masih tinggi, Bu? Tinggi banget. Betul. 15-16 ribu, 15 sampai 16 ribu. Ada kalau tadi beli di sini berapa, Bu? 52,5 kan lumayan. Disperindak Tangerang Selatan akan terus melakukan pasar sembako murah guna meringankan beban masyarakat di tengah harga kebutuhan yang kian tinggi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Harga beras di sejumlah wilayah masih mahal seperti di Bandung, Jawa Barat, dan di Sidoarjo, Jawa Timur. Jelang Ramadan, harga beras masih mahal.
Di Bandung, Jawa Barat, harga beras medium masih di angka Rp16.000 per kilogram. Sementara beras premium masih berkisar Rp20.000 per kilogram. Bukan hanya beras putih, harga beras merah juga naik ke angka Rp21.000 dari harga Rp18.000 per kilogram. Akibat kenaikan harga beras, daya beli masyarakat turun sebesar 30%. Pedagang juga mengeluhkan distribusi beras bulog yang masih minim di pasaran hingga menyebabkan beras lokal kembali meroket. Di Sidoarjo, Jawa Timur, tim Satgas Pangan Polresta Sidoarjo, Dinas Perdagangan dan Dinas Pasar menggelar sidak Kamis siang. Dari sidak diketahui harga beras medium termurah saat ini masih berkisar Rp14.500 per kilogram. Sedangkan harga beras premium termurah berkisar Rp14.700 per kilogram. Sementara untuk beras bulog termurah dengan kualitas rendah dijual dengan harga eceran tertinggi sekitar Rp11.000 per kilogram. Untuk ketersediaan pasokan sementara dari hasil wawancara aman, tidak ada masalah. Untuk memantau pergerakan harga beras dan stok di pasaran, tim Satgas Pangan dari Polresta Sidoarjo, Dinas Perdagangan dan Dinas Pasar Sidoarjo juga memantau sejumlah gudang perusahaan retail menengah ke atas. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah harga kebutuhan pokok naik jelang bulan Ramadan. Masyarakat mengeluh, berharap pemerintah segera menstabilkan harga. Harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah naik menjelang bulan suci Ramadan. Di Bekasi, Jawa Barat, harga beras naik Rp5.000 per liternya. Selain itu, harga telur yang semula Rp28.000 per kilogram naik menjadi Rp31.000 per kilogram. Sedangkan minyak goreng naik dari semula Rp18.000 menjadi Rp20.000 per liter. Pembelinya otomatis tuh pada komplain semua. Omset pengaruh, Bu? Omset pengaruh banget. Berapa persen? Sangat pengaruh. Ada penurunan berapa persen? Sekitar 30%-an meningkat. Sementara di Pasar Kejajar Wonosobo, Jawa Tengah, harga komoditas yang mengalami kenaikan paling signifikan adalah cabai. Kenaikan harga cabai mencapai 100%. Cabai merah yang semula dijual Rp50.000 per kilogram, kini mencapai Rp100.000 per kilogram. Akibatnya, sebagian warga hanya mampu membeli cabai eceran. Warga berharap pemerintah bisa segera menstabilkan harga bahan pokok di pasaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Simulasi program makan siang gratis digelar di SMP Negeri 2 Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Meski identik dengan program paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto, simulasi diklaim digelar atas inisiasi pihak sekolah sebagai sukarelawan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendatangi SMP Negeri 2 Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang untuk mengecek simulasi pemberian makan siang gratis. Menurut Airlangga, paket makan siang gratis senilai Rp15.000 di simulasi ini telah memenuhi kandungan gizi serta kalori dan protein yang tercukupi. Meski program makan siang gratis identik dengan program paslon Capres-Cawapres Prabowo Gibran, namun Airlangga mengklaim dirinya hadir karena diundang oleh pihak sekolah yang berperan sebagai sukarelawan. Airlangga menegaskan jika simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug merupakan inisiatif sekolah dan bukan pemerintah. Karena sebenarnya volunteer, ini kan semua volunteer siapa yang mau duluan. Tapi pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini representasi Indonesia. Terkait anggaran, Ketua Umum Partai Golkar itu menyatakan jika program makan siang gratis sudah mulai disiapkan dalam RAPBN 2025, sementara simulasi ini dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Anggaran ini dari... Berarti belum masuk APBN, Pak? Bupati. Untuk simulasi ini berarti belum masuk untuk APBN? Nah, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Oh. Ya. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Dalam simulasi ini terdapat 4 menu makan siang untuk anak-anak, terdiri atas karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayuran, buah, yang diklaim mengandung 500 lebih kalori, serta 20 lebih gram protein.
Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.